Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini saya mengasap akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Gadis Desa bagian keempat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Kuserang anak itu dengan tuduhan ingin mengakangi warisan ibunya yang tak mati-mati. Kuberi ia kesan bahwa cinta kasihnya pada sang ibu hanya kamuflase, bahwa ia sebenarnya teramat sangat membenci ibunya. Ingin ibunya cepat-cepat mati sebelum harta ibunya habis dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial serta keagamaan. Dia jadi perang, berteriak-teriak mengatakan bahwa mestinya sudah jauh-jauh hari ibunya ia bunuh, bukan karena harta, tetapi karena cinta kasih pada ibunya. Mengerikan bukan? Mengharukan, bantah Ramandita tak sependapat. Lihatlah betapa kemudian harta ibunya yang tersisa cukup banyak ia hibahkan semua pada perkumpulan agama mereka, dan ia hidup tenang di penjara dengan pikiran gilanya bahwa ia akhirnya mampu juga melakukan sebuah tugas yang sangat suci. Sejenak mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lalu tiba-tiba sang ajun komisaris mengeluh. Tugas suci itulah yang kuemban sekarang, menghindarkan masyarakat luas dari kepercayaan yang bukan-bukan, termasuk ibu anak-anakku di rumah. Loh, kau melibatkan istri bapak? Ramandita nyeletuk heran. Robinson menyeringai masam, katanya. Kau juga yang bikin gara-gara, Ramandita? Ramandita tambah heran. Aku? Jelas, cerita-cerita misteriusmu selalu dilahap istriku mentah-mentah begitu saja. Ia percaya bahwa cerita yang kau tulis, kalau bukan kau alami sendiri, pastilah ditulis berdasarkan pengalaman orang lain, bukan sekedar imajinasi. Ramandita tertawa berkelak. Separah itukah tanggapan ibu? Malah sangat parah menurutku. Tetapi ibunya, anak-anak tak seluruhnya salah. Kau tahu bukan? Kami sama-sama berasal dari darah Karo. Di daerah kami sana, kepercayaan pada tahayul tetap kuat. Bahkan sampai sekarang animisme belum seluruhnya berhasil diberantas. Sebenarnya malu aku mengakuinya, Rama. Salah seorang paman mertuaku dulu dibunuh beramai-ramai oleh penduduk yang menuduhnya seorang dukun ilmu hitam. Kalau di Jawa ini semacam santet lah. Lantas, apa hubungannya dengan kasus yang kita hadapi? Tanya Ramandita pelan, untuk menutupi kekagetannya akibat perwira polisi itu larut dalam perasaannya, sehingga lepas omong. Tetapi mungkin juga sang ajun komisaris sadar akan apa yang ia ceritakan, karena ia berteman cukup dekat dengan Ramandita yang mau tidak mau terkadang membuat rekan-rekan seprofesi Ramandita jadi iri. Itulah yang ingin kumintakan pendapatmu, Rama, jawab Robinson sungguh-sungguh. Aku belum sempat mengikuti novel terakhirmu yang dimuat bersambung di surat kabar kalian. Aku hanya mendengar lewat istriku, dan katanya ia sedikit kecewa. Oh iya? Istriku bilang tokoh Larasati dalam ceritamu itu patut dikasihani. Katanya lagi, kau terlampau kejam, mengubah karakter seorang wanita yang tadinya begitu lembut dan penuh kasih sayang, mendadak jadi kejam dan buas. Dari istrikulah aku tahu sebagian isi ceritamu. Dan tahukah kau,
bahwa itu pula yang terpikirkan olehku ketika tadi malam aku melihat kerangka di gedung sekolahan ini. Ramandita berupaya agar dirinya tetap kelihatan tenang. Ia bertanya dengan santai. Apa yang dapat kubantu, Pak? Pendapatmu, aku harus mencari semua aspek dari kasus yang misterius ini, bukan? Misalnya, kalau korban memang dibunuh tengah malam tadi, apa yang menyebabkan kita hanya menemukan tulang belulang? Alat pembunuh yang canggih barangkali, seperti sinar laser? Jawab Ramandita, hampir-hampir tanpa dipikirkan lebih dulu. Mengapa tidak kau bilang sekalian bahwa si pembunuh makhluk angkasa luar yang turun dari salah satu benda UFO? Tuan rumah bersungut-sungut mencemooh. Jangan macam-macam lah. Sejauh ini aku belum punya pandangan, apalagi yang ku ketahui barulah permukaannya saja. Jawab Ramandita, membuang perasaan kesal yang tampak nyata di wajahnya. Namun diam-diam ia teringat pada si Nona. Mungkinkah? Haruskah ia beritahu sekarang mengenai gadis itu? Mendadak ia teringat maksud semula datang menemui perwira polisi itu. Ia harus menemukan si Nona. Sketsa mengenai ciri-ciri gadis itu pasti dapat membantu. Belum sempat Ramandita mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, Robinson sudah keburu berdiri lalu mengambil sebuah map dari tumpukan di atas meja itu, mengeluarkan salinan sebuah berkas yang kemudian ia sodorkan ke tangan Ramandita. Bacalah ini dan camkan, sifatnya masih rahasia, off the record. Belum seorang pun teman-temanmu yang kami beritahu. Apa ini? Desah Ramandita sambil membuka-buka sepintas berkas itu. Hasil berita acara yang kami buat pagi ini, aku mencurigai petugas-petugas ronda itu tidak memberi keterangan yang sebenarnya dalam tanya jawab tadi malam di lokasi. Jadi, ku minta mereka hadir lengkap pagi ini untuk dimintai keterangan tambahan. Dan mereka kemudian terpojok, lalu sepakat untuk membersihkan nama baik masing-masing. Mereka memberikan pernyataan baru untuk meyakinkan kami. Mereka malah ngotot bersumpah bahwa keterangan mereka kali ini benar apa adanya. Karena berkas itu berlembar-lembar diketik sepasir rapat pula, perlu waktu yang tidak sedikit untuk mempelajarinya. Bolehku bawa pulang? Kata Ramandita berharap. Silahkan, tetapi ingat, walau apa yang mereka kemukan bukan hal yang aneh, tetapi harus kau rahasiakan. Kemudian katakanlah bagaimana pendapatmu. Makin segar, makin baik. Oke? Saatnya untuk pergi. Ramandita bangkit dari kursinya mengucapkan terima kasih dan berjalan ke pintu diantar oleh tuan rumahnya. Di pintu, Robinson nyeletuk. Apa belum bosan jadi bujangan? Duda maksud bapak? Komentar Ramandita menyeringai. Sama saja, tetap saja dibutuhkan seorang perempuan. Katakanlah Magdalena yang lain. Sang ajun komisaris tersenyum bijaksana. Selamat siang, duda penghayal. Tambahnya seraya menutup pintu di depan batang hidung Ramandita. Ketika menerima berkas itu, entah mengapa kepala Ramandita berdenyut aneh. Instingnya telah mencium sesuatu. Oleh karenanya ia urungkan maksud kembali ke kantor. Ia langsung pulang ke rumah untuk dapat mempelajari isi berkas yang ia bawa dengan lebih leluasa, tanpa ada yang mengganggu. 4 orang petugas malam di TKP memberi keterangan yang hampir senada. Malam itu mereka berpapasan dengan seorang perempuan yang tampak berjalan sendirian di tempat gelap dan sepi. Ketika didekati perempuan itu tidak lari, ditegur menyahut pula dengan genit. Pasti pelacur yang masih nekat berkeliaran karena belum mendapat mangsa, pikir mereka sependapat.
Gerak-gerik dan obrolan si perempuan yang berbau porno membuat mereka terangsang. "Saya masih normal, Pak. Mana istri di rumah lagi hamil tua?" Begitu dalih seorang dari mereka, sebagaimana tertulis di berkas yang dibaca Ramandita. Perempuan itu tak keberatan mereka ajak ngobrol di pos. Dalam cahaya terang, mereka sama terpesona. Ternyata perempuan itu masih muda, cantik rupawan pula. Heran, bagaimana perempuan semacam dia mau jadi pelacur murahan. Setelah melihat pakaian si perempuan yang tampak sederhana, mereka pun berpikir tentulah perempuan itu berasal dari kalangan bawah dan tidak punya koneksi untuk naik ke tingkat yang lebih atas. Omong punya omong, perempuan itu tidak menolak ketika diajak tidur. "Asal aku tidak dikeroyok beramai-ramai," katanya tertawa nakal. "Maksudmu, kau bersedia digilir?" tanya salah seorang peronda, seraya menelan ludah. "Mau saja dengan syarat aku boleh memilih siapa yang lebih dulu bermain cinta denganku." Dan ia memilih Ridwan yang bertubuh paling kekar dan memang tampan pula wajahnya. Ridwan kemudian menghilang di gedung sekolahan itu bersama si perempuan. Yang lain terpaksa menunggu giliran dengan penuh perasaan iri pada keberuntungan Ridwan yang terpilih sebagai pembuka pintu yang tentulah masih segar. Sambil menunggu mereka juga berjaga-jaga, siapa tahu ada yang mengintip perbuatan mereka. Menit demi menit berlalu. Setengah jam lewat sudah. Ridwan belum kembali juga. Kepala ronda bersungut tak sabar. Jangan-jangan dia main double, terus naik turun, tak ingat kawan sendiri. Diputuskanlah untuk melihat apakah Ridwan sudah selesai. Alangkah kaget mereka ketika tidak menemukan baik Ridwan maupun perempuan misterius itu. Yang mereka temukan justru seonggok kerangka manusia, berpakaian acak-acakan dan bersepatu pula. Pakaian dan sepatu Ridwan sendiri. Ramandita terenyak di kursinya. Siapa perempuan itu? Kemana Ridwan menghilang? Dalam bekas pertanyaan pertama tidak terjawab, pertanyaan kedua juga belum terjawab. Kecuali ada petunjuk bahwa sudah 1 bulan Ridwan dan istrinya perang dingin karena cekcok urusan rumah tangga. Ridwan maunya bercerai. Konon mau kawin lagi, namun tak diketahui jelas siapa dan di mana kekasih gelapnya bertempat tinggal. Kesimpulan sementara, malam itu Ridwan memutuskan lari dengan kekasih gelapnya. Tetapi karena satu dan lain hal yang masih perlu diselidiki, Ridwan melaksanakan keputusannya dengan cara yang misterius. Di halaman terakhir berkas pemeriksaan, pada bagian kosong tertulis nota pertanyaan polisi. Kerangka siapa dan siapa yang menyimpannya di TKP? Kepala Ramandita berdenyut lagi dengan keras. Denyutan itu belum berakhir. Ia sudah melompat dan mengangkat telepon. Nomor-nomor diputar dan dihasuti dalam tempo singkat langsung oleh AKP Tarigan sendiri. Perempuan itu, Ramandita berkata gemetar di telepon. "Apakah kalian teringat membuat sketsanya?" "Pasti dong. Kau masih tahu tanya? Dan suaramu, apakah kau sakit perut?" "Boleh kulihat kopinya?" "Kau di mana?" "Di rumah. Yang kau minta akan tiba di rumahmu dalam 1/2 jam." Robinson agaknya mau bertanya lagi, tetapi hubungan telepon sudah lebih dulu diputuskan oleh Ramandita. Terkaan polisi itu benar. Perut Ramandita mendadak terasa sakit melilit-lilit. Terlambat 5 menit dari waktu yang dijanjikan, seorang petugas berpangkat Bahrada muncul di rumah Ramandita untuk menyerahkan lembar amplop. Lupa mengucapkan terima kasih, Ramandita masuk lagi ke dalam rumah. Amplop diletakkan di meja kerjanya. Dipandanginya selama beberapa detik dengan mata menyipit, seakan takut amplop itu berisi bom surat yang sewaktu-waktu
dapat saja meledak. Kemudian dengan tangan gemetar dia membukanya. Mata dipejamkan waktu jari-jarinya mengeluarkan selembar kertas khusus untuk membuat fotokopi. Lalu sambil mengumamkan doa yang tak jelas, Ramadita membuka mata dan ia melihatnya. Melihat gambaran kasar tetapi tidak perlu diragukan lagi, yaitu si Nona. Dan malam pun tiba. Untuk kesekian kalinya Raharjo menguap lagi. "Yalan," ia membatin kesal. "Jangan tidur dulu kau." "Ya, pekerjaan belum selesai." Masih ada beberapa notulen lagi yang harus dipelajari Raharjo. Sebelum esok pagi ia tampil di hadapan pemegang sebagian saham perusahaannya. Orang lain boleh saja tidur tetapi tidak Raharjo, yang sedang dirongrong kesulitan akibat omset penjualan. Hasil produksi perusahaannya menurun drastis. Pertimbangan neraca terlalu berat sebelah, sehingga untuk menyelamatkan mukanya, Raharjo terancam melempar sebagian saham pribadinya ke pasaran bebas. Beruntung 4 orang manajernya menemukan jalan keluar, meskipun dengan sedikit menyerempet bahaya. Itulah yang harus ia putuskan malam ini, sebelum esok pagi mengumumkannya di depan para pemegang saham. Untuk menghindari kantuk dan pikiran yang sudah mulai letih, Raharjo menunda dulu pekerjaannya. Ia keluar dari kamar hotel tempat ia sudah menginap selama beberapa hari agar dapat bekerja lebih tenang. Di koridor berlapis karpet beludru merah hati. Ia berpapasan dengan seorang room boy yang bertanya sopan apakah Raharjo membutuhkan bantuan. Raharjo menggelengkan kepala sambil berlalu, masuk ke lift dan naik ke teras terbuka di lantai atas hotel berbintang 4 itu. Di situ ada bar yang buka non-stop selama 24 jam. Tiba di teras yang dimaksud, Raharjo pergi ke meja bar dan memesan gin dan tonik tanpa es pada pelayan yang dengan segera mendatanginya. Sewaktu meloncorkan kaki untuk mengendurkan otot-otot yang tegang, matanya menangkap bayangan sesosok tubuh yang duduk sendirian di pojok teras terbuka, bermandi sinar rembulan. "Siapa perempuan itu, Mbak?" tanya Raharjo pada pelayan yang muncul mengantarkan pesanannya. Sepasang mata yang ditanya mengikuti arah telunjuk Raharjo. Dahi berkerut, disusul gumam heran. "Barusan tempat itu kosong, kok tahu-tahu sudah ada yang menduduki? Sekarang zamannya serba cepat." Raharjo bergumam tertawa melihat keheranan pelayan itu. "Barangkali kau tak melihat ketika ia duduk di situ." "Mustahil, Tuan. Barusan saya lewat di sana sebelum tadi Tuan panggil. Bahkan saya sempat membersihkan meja di sampingnya, membereskan peralatan minum tamu yang sebelumnya duduk di situ." "Apakah ia selalu duduk sendirian seperti itu, melamun?" "Mana saya tahu, Tuan. Emang belum pernah melihatnya? Tidak tahu siapa dia?" "Tidak, Tuan. Tentunya salah seorang tamu yang baru masuk malam ini. Akan saya sampaikan apabila Tuan hendak berkenalan." Si pelayan menawarkan jasa. "Biar kulakukan sendiri." Raharjo memutuskan dengan cepat. "Tolong antarkan minumanku ke sana." "Baik, Tuan." Raharjo tidak tahu apa yang mendorong hatinya untuk nekat mendatangi si perempuan. Hasratnya bangkit begitu saja. Mungkin karena ia terlalu lelah bekerja dan kini membutuhkan sesuatu untuk menghibur diri. Mencari teman ngobrol adalah sebuah hiburan juga, bukan? Mengangguk pada si perempuan yang seketika mengangkat muka, Raharjo menyapa. "Hai." "Hai," sahut perempuan itu lembut. "Sedang menunggu seseorang?" "Tidak." "Keberatan ditemani?" "Tak apa, silahkan." Perempuan itu menggerakkan dagu ke kursi kosong di sebelahnya, yang segera diduduki Raharjo dengan sukacita. Sebelum mengenyahkan pantat yang sudah tak sabar,
Raharjo mengulurkan tangan dengan tertib. Ia memperkenalkan diri. "Saya Raharjo." Uluran tangan disambut dengan hangat. Si perempuan tidak menyebut namanya, kecuali senyuman manis di bibir. Dan itu jauh lebih besar nilainya dari sebuah nama. Pelayan datang menyusul. Minuman Raharjo diletakkan di meja sambil bertanya hormat pada si perempuan. "Minum apa, Nyonya?" "Nona," gumam si perempuan tersenyum. "Aku belum mau minum sekarang ini, terima kasih." Selagi pelayan dan si perempuan bertanya jawab, Raharjo memanfaatkan waktu yang teramat singkat itu untuk mempelajari perempuan yang duduk di sebelahnya. Tidak seperti umumnya wanita yang terbiasa menginap di hotel mewah. Perempuan ini mengenakan pakaian sederhana saja. Modelnya pun jelas ketinggalan zaman. Ataukah Raharjo yang tidak mengikuti bahwa para perancang model sudah kehabisan bahan, lantas berpaling pada model guru-guru mereka tempo dulu. Namun kesederhanaan pakaian maupun model yang membalut tubuh perempuan muda itu justru lebih menonjolkan kecantikannya yang menawan hati. Tipe kecantikan yang menjadi idola Raharjo membuatnya sering tidak betah di rumah untuk mencari lalu kemudian meniduri idola-idola itu. "Ada pesanan lain, Tuan?" Raharjo menjawab tersentak. "Ah, tidak, terima kasih." Si pelayan mengangguk sopan, kemudian berlalu sambil tak lupa bibirnya mengulas senyum mengerti. Senyuman si pelayan itu tanpa disadari membuat Raharjo tertawa kecil. "Ada yang lucu?" tanya perempuan ingin tahu. "Oh, tidak, aku hanya menertawakan diri sendiri," sahut Raharjo tanpa dipikirkan lebih dahulu. Barusan tadi aku berpikir yang bukan-bukan." "Tentang?" "Kau." "Aku?" Perempuan itu membelalak, menambah indah penampilannya. "Apa yang Anda pikirkan mengenai diriku?" Nah, sesaat Raharjo mati kutu, tetapi tidak percuma ia telah banyak makan asam garam. Cepat sekali Raharjo sudah menemukan jawaban. "Aku pikir kau tentunya habis berselisih dengan temanmu menginap." Maaf, tetapi terus terang aku berpendapat lelaki itu telah berbuat bodoh membiarkan gadis secantik Nona duduk sendirian di sini." Si gadis tertawa renyah. "Bagaimana kalau ku katakan bahwa aku hanya ingin menikmati kota Jakarta di waktu malam? Kenikmatan itu tak berarti bila kita sendirian." Raharjo melempar umpan. "Ada Anda sekarang?" Si gadis tersenyum. "Tetapi aku tidak ingin berkelahi dengan teman Nona." "Tak perlu." "Oh iya?" Wajah gadis itu seketika berubah muram. Matanya teramat sendu, menatap jauh kegelapan malam yang temaram di kejauhan, lalu mengeluh kedir. "Ia tadi hotel ini dan aku tak tahu apa yang dilakukannya sekarang. Juga tidak tahu apakah ia masih memikirkan aku atau sudah melupakan sama sekali." Manusia tak tahu diri." Raharjo nyeletuk bersimpati. "Bukan tak tahu diri," si perempuan menggalang. "Ia cuma tidak tahu apa arti hubungan kami yang sebenarnya." "Nona menyesalinya?" "Mungkin." Perempuan itu menghela napas panjang. Mengapa kita berbicara tentang dia? Lebih menyenangkan bila kita berbicara saja dengan siapa kita berhadapan saat ini, bukan? Umpan telah disambar pikir Raharjo, tinggal menyetakkan kail, seraya menatap lurus ke mata si perempuan yang tidak pula menghindar. Raharjo meraih kesempatannya yang teramat langka itu. "Ada kalanya Nona berbicara hanya membuang-buang waktu," katanya harap-harap cemas. "Aku sependapat,
Si perempuan lagi-lagi mengurai senyum. "Di kamar mana kau menginap?" "Banyak kamar di hotel ini. Mau melihat-lihat kamarku?" "Mengapa tidak? Hawa di sini pun sudah semakin dingin." Mereka tak berbicara soal tarif. Tak perlu, pikir Raharjo yang sudah tahu mengaturnya. Tinggal mengingatkan di hotel kelas apa mereka berkencan, dan sejauh mana mereka saling memuaskan satu sama lain. Raharjo pun tidak perlu khawatir jadi skandal. Ia tahu bagaimana mengatasinya. Ia juga punya tangan-tangan jahil tapi berotot yang siap membantu kapan saja ia perintahkan. Karena ia punya uang. Rumboy yang tadi sedang berbicara dengan dua orang tamu yang akan masuk ke kamar mereka sewaktu Raharjo dan pendampingnya keluar dari lift yang membawa mereka ke bawah. Rumboy tersenyum sopan. Dua yang lain pura-pura tak melihat. Di hotel ini siapa saja boleh berbuat sesuka hati, selama yang lain tidak terganggu dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Perempuan itu menolak minum setelah mereka masuk ke kamar. Ngobrol sejenak melantur tak tentu arah di selang-seling tawa lepas yang semakin mengakrabkan satu sama lain. Pendahuluan pun selesai dan dengan gembira mereka naik ke tempat tidur. Mulanya segala sesuatu berlangsung tenang, hangat, mengerahkan. Lalu rintihan-rintihan senang mendadak berubah jadi sentakan-sentakan mengejutkan. Itu terjadi ketika si perempuan menggeliat naik dan bergerak di atas tubuh Raharjo. Suatu saat si perempuan merunduk dan mengulum bibir Raharjo dan melepaskannya lagi. Di puncak nikmat berakhir, kelopak mata Raharjo terbuka sedikit lalu tersentak melebar. Tetapi hanya itu, ia tak mampu melepaskan mulutnya dari mulut si perempuan. Anggota tubuh lainnya pun tidak berdaya melepaskan diri. Dalam paniknya, Raharjo masih sempat menangkap suara-suara aneh dan mengerikan. Suara yang mengalir dari tubuhnya ke tubuh si perempuan seperti disedot keras dan buas. Dan tubuh yang menjepitnya sedemikian kuat dan kejam itu bukanlah tubuh si perempuan cantik. Ia tak tahu apa kecuali bahwa sosok tubuh itu teramat aneh dan menakutkan. Dari tubuh itu bersembulan keluar tonjolan-tonjolan hitam yang menganggah, bergerigi lalu menyanyat dan menggerogoti tanpa kenal ampun. Sebelum sempat memikirkan sesuatu, Raharjo sudah lenyap. Benar, tidak seluruhnya lenyap, karena masih ada yang tersisa, yakni tengkorak plus tulang belulangnya. Suara itu terdengar lagi, seperti tubuh yang besar dan berat diseret-seret, lalu berhenti diam. Ramandita juga terdiam, tak berani bergerak. Matanya nyalang mengawasi kegelapan di sekitarnya. Ia merasa terancam, takut setengah mati, karena tak tahu bahaya apa yang tengah dihadapinya. Dalam ketakutannya, Ramandita juga tak habis pikir bagaimana ia sampai ke tempat yang begitu asing dan menyeramkan. Kalau tak salah, ia telah memasuki hutan belantara, entah mau apa dan entah apa yang dicari. Lalu ia tersesat. Terperangkap di tempat sepi dan gelap pekat itu, bias rembulan menerobos lewat celah-celah dedaunan ribuan di atas kepalanya. Cahaya yang sangat lemah, tak berdaya. Nah, itu terdengar lagi. Kepala Ramandita ditelengakan mendengar-dengar dan mendadak saja samar-samar sepasang tangan menjulur dari kegelapan. Tangan-tangan itu panjang, semakin panjang, gerakannya pun sangat cepat. Tahu-tahu saja Ramandita sudah dicengkram kuat, pundaknya ditekan ke bawah sampai Ramandita jatuh berlutut tanpa mampu melepaskan diri. Kemudian ia melihat sebentuk kepala yang teramat besar hitam bergerigi, dengan sepasang mata berwarna merah kehijauan mengawasinya dengan tajam. Ramandita mencoba berteriak, tetapi lidahnya keluh. Sekujur tubuhnya pun kaku membeku, peluh dingin mengucur deras, lalu ikut membeku, membuat tubuhnya semakin terjepit.
Matanya melalak ngeri saat kepala makhluk misterius itu terjulur ke depan. Moncong yang lancip menganga lebar, memperlihatkan lidah tipis panjang serta taring-taring runcing yang tajam berkilauan. Ramandita mengeluh pasrah. Habislah ia dicaplok, dikunyah-kunyah, mungkin juga ditelan bulat-bulat. Dan tiba-tiba saja terdengar suara lain. Suara berderi yang berulang-ulang. Kepala hitam bergerigi itu seketika berpaling ke arah bunyi berderi. Matanya yang merah kehijauan berkilat marah. Lalu entah bagaimana mata yang mengerikan itu mendadak ketakutan dan detik berikutnya kepala itu pun lenyap. Tekanan di pundak Ramandita mengendur pula. Tangan-tangan goib itu menciut, kemudian ikut lenyap. Saat itulah Ramandita menangkap padanya cahaya menembus kegelapan. Terdengar lagi bunyi deringan yang sama. Ramandita coba berteriak minta tolong, tetapi hanya erangan saja yang keluar dari bibirnya yang kaku membeku. Beruntung, tangan kanannya pelan-pelan dapat dia gerakan. Ia menggampai ke arah bunyi dering itu, berharap dapat menyentuh penolongnya yang pasti berdiri di sana. Setelah meraba-raba, telapak tangan Ramandita berhasil menyentuh sesuatu yang licin tetapi keras. Pada waktu bersamaan, cahaya itu pun semakin dekat, semakin jelas. Ramandita jadi silau. Ia kerjapkan kelopak matanya sampai terbiasa dengan cahaya terang itu. Bunyi berdering tadi terdengar sekali lagi, dan benda licin keras di telapak tangannya bergetar lembut. Sel-sel otak Ramandita bekerja cepat, dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Telepon, pikirnya. Bunyi teleponlah yang menyelamatkan Ramandita. Ingatan itu membuat Ramandita terlonjak. Mata ia buka lebar-lebar. Astaga, ia ada di ruang kerjanya sendiri, tertidur dengan kepala terkulai di meja. Cahaya yang ia lihat ternyata cahaya lampu duduk, dan memang gagang teleponlah yang sedang digenggamnya. Mimpi buruk lagi, sialan. Ia membatin keki sambil secara naluriah gagang telepon didekatkan ke telinga. Halo? Lambat-lambat ia dengar suara halus lembut. Halo? Ramandita membuka mulutnya dengan suara payah, megap-megap meraih hawa segar sebanyak mungkin untuk mengisi rongga paru-parunya yang beberapa saat tadi kering menyakitkan. Aku tahu kau ada di rumah, Yang. Suara di seberang sana berujar mesra. Lena, bisik Ramandita lega, sekaligus rindu. Oh, kau tidak sakit bukan? Tidak. Apa kabar kamu? Seperti biasa. Suara Magdalena terdengar menyimpan rasa sendu, tetapi segera berubah riang lagi ketika melanjutkan. Aku hanya ingin tahu, apakah kau baik-baik saja sayangku? Ramandita mengeluh. Akan lebih baik lagi bila kau ada di sini. Masih kutimbang-timbang, Yang. Sampai kapan? Entah. Aku merindukanmu, Magdalena. Aku tahu. Itu saja tidak cukup, Magdalena. Di seberang sana terdengar tawa lembut, merdu bergairah. Lebih-lebih bergairah lagi ucapannya. Kalau kau ingin tidur denganku, Rama. Ramandita menyela tidak senang. Untuk kemudian berpisah lagi. Apa kau pikir aku dapat bahagia hanya dengan bersagama barang 1-2 jam denganmu? Maafkan aku, Yang. Ya, keputusan ada di tanganmu ini, Rama. Tanpa menunggu lanjutan kata-kata Magdalena, Ramandita sudah mengentakkan gagang telepon dengan marah. Sesaat kemudian ia menyesal. Bukan begitu caranya kalau ia masih menghendaki Magdalena kembali. Mestinya ia lebih bijaksana. Dan tetapi buat apa?
Seperti kata Magdalena tadi, masih kutimbang-timbang. Diam-diam Ramadita pun ikut menimbang-nimbang. Sudah berapa banyak lelaki yang diajak tidur oleh Magdalena. Lalu ia pandangi mesin tik di depannya. Terbaca gadis suruhan, judul sebuah cerita pendek. Bukankah itu atas permintaan Haryanto untuk menyenangkan Mariana, istrinya yang pencemburu itu? Ia lantas teringat dirinya sempat berkonsentrasi untuk cerita dengan judul. Lantas karena letih dan pikirannya menerawang gak menentu, ia pun tertidur, lalu bermimpi. Haram jadah, buruk benar mimpinya tadi. Ramadita menggeliat, memutar kursi tempat ia tertidur, lantas pergi ke jendela. Begitu jendela dibuka, matahari seketika menerobos masuk, hangat menggigit. Melirik ke arologinya, Ramadita dapat melihat pukul berapa ia terbangun. Sekarang pukul 9:30 pagi. Kesiangan lagi ya. Seseorang menyapanya dari halaman samping rumah sebelah, tanda isi, yang tengah menjemur cucian. Ramadita membalas dengan senyuman. Lalu ia diberitahu bahwa Pak RT tadi mengetuk pintu rumahnya. Tetapi karena Ramadita masih tidur, ketua RT itu lantas pergi lagi. Ada perlu apa dia? Tanya Ramadita sekedar basa-basi. Katanya sih bakal ada sensus sekalian urusan iuran kampung. Oh, ngomong-ngomong soal Pak RT di Keramah, Tante Isye kambuh lagi penyakit berkunjingnya, pikir Ramadita. Tahukah kau bahwa anaknya yang dulu ketahuan menghisap ganja itu? Tak ada kelanjutannya lagi, lantaran terganggu oleh seorang bocah perempuan kecil yang datang berlari-lari lantas sambil menangis. Anak itu mengadu kepada ibunya. Pantat Lucy rupanya dicubit oleh Dudung, anak tetangga mereka. Tante Isi pun sibuk membujuk Lucy, berjanji akan balas mencubit pantat Dudung. Bila perlu pantat bapaknya sekalian, umpat Tante Isi, seraya menyeret anaknya masuk ke dalam rumah. Ramadita pun pergi ke kamar mandi, setelah itu ke dapur, karena perutnya terasa lapar. Malas menanak nasi, ia rebus saja 2 butir telur ayam, lalu dengan air panas bekas malam hari di dalam termos. Ia menyeduh kopi susu. Sewaktu menikmati sarapan paginya, telepon berdering lagi. Ternyata Pak Robinson Tarigan. Sudah ada masukan buat kami, Ramadita? Pertanyaan itulah yang tadi malam ikut mengganggu konsentrasi Ramadita. Seraya menahan kesal, ia menjawab dengan suara diramah-ramahkan. Sementara ini belum, Pak. Sang Ajun komisaris mengeluh. Jadi aku harus segera mencari seorang dukun. Ramadita hampir tertawa. Separah itu keadaannya, Pak. Saat-saat ini, Ramadita, ocehan orang sakit jiwa pun akan kuperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pilihanku jatuh pada dukun. Paling tidak seorang dukun masih agak waras cara berpikirnya. Ramadita menangkap nada serius dalam pembicaraan si perwira polisi. Lantas ia pun menanggapi dengan serius pula. Setahuku, Pak, seorang dukun memerlukan objek yang masih utuh, bukan yang sudah diacak-acak dokter-dokter kita di laboratorium itu. Jadi kupikir sudah terlambat untuk... Belum terlambat. Robinson memotong tegas. Objek lainnya masih utuh. Sampai dukun tiba, akan kubiarkan bekas manusia yang sialan itu tetap terbaring di tempat tidurnya. Apa? Ramadita tersendak kaget. Agar kagetmu hilang, datanglah ke sini sekarang juga. Lalu Robinson memberitahu kemana Ramadita harus pergi. Tak sampai 5 menit, Ramadita sudah bergegas dari rumah. Ia jalankan mobilnya dengan mulut menyupa-nyupa tiap kali. Ia terhalang oleh lalu lintas yang macet.
Saking tegang pikiran, ia sempat bertengkar hebat dengan seorang sopir taksi yang tiba-tiba menyalip lantas berhenti tiba-tiba dengan posisi tanggung di depan mobilnya karena lampu di perempatan sudah menyala merah. Pengendara-pengendara lain ikut memaki si sopir taksi itu, sehingga suasana jadi semakin ramai. Si sopir taksi bungkam tak bisa bicara, apalagi petugas Polantas yang tadi tak terlihat tahu-tahu sudah berdiri di sebelah taksi. Si sopir diberhentikan meminggirkan kendaraannya, diiringi teriakan menghasut orang-orang yang menyaksikan. Lampu hijau menyala. Ramadita langsung tancap gas, kecuali mobil patroli polisi di pelantaran parkir. Tak ada tanda-tanda terjadi kehebohan di dalam hotel yang tak lama kemudian dimasuki Ramadita. Suasana tampak biasa-biasa saja. Baru setelah ia keluar dari lift di lantai 6, ia berhadapan dengan suasana tegang. Petugas security hotel mencegat ketika ia berjalan ke kamar bernomor 607. Tetapi petugas polisi yang mendampingi berjaga-jaga di depan pintu tertutup itu segera mengatakan sesuatu pada si petugas security hotel. Pintu lalu dibuka dan secepat itu pula ditutup kembali setelah Ramadita menyelinap ke dalam. Di situ lebih banyak orang. Di situ suasananya jauh lebih tegang. Dan di atas spray tempat tidur yang acak-acakan tampaklah seonggok tulang belulang manusia yang mengerikan. Tetapi tulang belulang yang ini telanjang. Yang membuat bulu kuduk Ramadita meremang adalah letak tengkorak. Tengkorak itu menghadap pas di tempat Ramadita berdiri tegak. Rongga mata yang kosong pada tengkorak itu seakan melontarkan tuduhan marah. Dan rongga mulut yang menganga kosong di antara dua baris gigi itu seakan menyumpah serapah pada Ramadita. Tas tastel yang disandang Ramadita hampir saja meluncur jatuh kalau tak keburu ditahan seseorang. Lalu telinganya menangkap suara dingin Robinson. "Spres ya?" Dokter yang sedang membungkuk ke tempat tidur mengumumkan sesuatu dengan nada marah. Sang ajun komisaris mendekati dokter itu. Lalu mereka berdua segera terlibat diskusi yang mereka lakukan dengan suara perlahan. Ramadita menggapai kursi paling dekat. Terenyak dengan wajah pucat dan jiwa yang kembali diteror mimpi-mimpi buruk. "Menyeramkan memang," seseorang bergumam di dekatnya. Ramadita menoleh dan segera mengenali Brigadir Polisi 2 Priyadi yang menyandar di tembok, menatap segan onggokan tulang di tempat tidur. Dan seorang anak manusia kembali hilang misterius. Kali ini seorang usahawan termuka, Priyadi menambahkan. "Bagaimana ceritanya, Pak Priyadi?" tanya Ramadita keluh. "Sederhana saja, Bung Ramadita," saut yang ditanya, mengulang apa-apa yang telah ia catat dalam notes pribadinya. Tepat pukul 7 pagi, sopir Raharjo, si pengusaha dimaksud, muncul di hotel sesuai instruksi majikan sehari sebelumnya. Tampaknya Raharjo belum bangun, jadi sopir itu turun ke lobi di bawah, membaca-baca surat kabar sambil menunggu. 1/4 jam kemudian, ia naik lagi ke atas, kembali mengetuk pintu kamar suite nomor 607 yang ditempati majikannya. Masih tak ada sautan. Seorang pelayan kamar menyarankan si sopir supaya turun lagi ke lobi. Dari sana menelpon lewat saluran lokal ke kamar yang dituju, dan juga telepon tidak diangkat. Atas persetujuan manajer hotel, dicobalah membuka pintu dengan kunci master setelah si sopir dengan gelisah memberitahu bahwa majikannya tidak biasa bangun kesiangan, apalagi harus menghadiri pertemuan petinggi pagi itu. Mustahil pula majikannya tak terbangun meski pintu telah digedor. Usaha membuka pintu dengan kunci master juga gagal, terhalang anak kunci yang menempel dari sebelah dalam. Pertanda si penghuni masih ada di tempat. Diambillah jalan darurat. Seorang petugas security hotel meminta izin pada penghuni kamar 609
untuk masuk ke teras di sebelahnya melalui teras kamar 609. Pintu ke teras kamar suite 607 tertutup rapat tetapi tidak terkunci. Si petugas membukanya sedikit lalu batu-batu kecil sebagai tanda kehadirannya. Karena tidak ada reaksi dari dalam, ia putuskan masuk saja. 5 menit setelah si petugas security terdengar memekik tertahan. Polisi dilapori. Seorang tamu hotel lenyap misterius. Tempatnya digantikan seonggok kerangka manusia di atas tempat tidur. Dari mana munculnya tulang belulang terkutuk itu? Priyadi menggelengkan kepala tak habis mengerti. Dan kemana si penghuni yang sah? Keluar melalui teras, lalu terjun ke bawah. Pasti hancur remuk dia. Mayatnya pasti ditemukan di basement. Terbang. Kalau begitu, dengan apa? Atau dia punya sayap, berubah jadi manusia kelelawar? Aku meragukan kemungkinan itu, Praji. Yang berkata ini AKP Tarigan yang telah bergabung lagi di dekat mereka. Tetapi tak ada salahnya kau naik ke lantai paling atas. Siapa tahu Tuan Raharjo yang hebat itu justru jadi manusia cicak. Setelah Prajadi berlalu, Robinson mengawasi Ramandita dengan sorot mata tajam menusuk. Masih juga tidak punya masukan, Ramah? Tanyanya ketus. Nanti dulu, Komandan. Ramandita bersungut resah. Bagaimana aku harus menerangkan bahwa biarlah aku yang menerangkannya padamu? Robinson menyela. Setelah aku membuka-buka surat kabar kalian itu dan mempelajari sebagian isi cerita bersambungmu, aku pun sependapat dengan apa yang pernah diributkan istriku. Tokoh imajinasimu itu Larasati, teramat kejam dan puas dalam melampiaskan dendam kesumatnya. Ia memangsa setiap korbannya secara berlebihan, sehingga yang tersisa hanyalah tulang belulang korbannya saja. Protes Anda, akan kucacat, Komandan. Desa Ramandita lesu. Belumkah terbuka pikiranmu, Ramandita? Robinson berujar pedas. Saat ini aku tidak ingin berdebat tentang dunia fiksimu. Bukalah matamu lebar-lebar, kawan. Lihatlah ke dunia nyata dan apa yang kita peroleh. 2 malam lalu kerangka berseragam hansip, dan malam ini AKP Tarigan melirik marah ke atas tempat tidur. Kerangka di kamar hotel, kerangka yang sama-sama masih segar. Masih tersisa pula tetes-tetesan darah serta serpihan-serpihan daging. Seakan disengaja persis sebagaimana tertulis dalam cerita fantasimu yang menyeramkan itu. Hanya kebetulan belaka, Pak Tarigan. Mungkin yang pasti tetap melibatkan seorang perempuan di dalamnya. Larasati. Dengus Ramandita ingin tertawa, namun perutnya terlalu sakit untuk tertawa. Hentikanlah berolok-olok, Ramandita. Aku berbicara mengenai perempuan yang saat ini hidup di dunia nyata. Oke, teruskan. Ramandita menyerah. 4 orang saksi mata sudah lebih dari cukup. Terakhir kali mereka melihat Raharjo, seorang perempuan menemaninya. Mereka tak tahu siapa, tak pernah melihat sebelum maupun setelahnya, tetapi mereka masih ingat ciri-cirinya. Sudah dibuat sketsa, Pak Tarigan. Tak perlu, modusnya toh sama. Jadi kami tinggal memperlihatkan sketsa yang ada pada kami. Dan positif seperti ku bilang tadi, perempuan yang sama. Mengherankan bukan? Tidak mengherankan, pikir Ramandita. Tidak bila yang melakukannya memang Larasati, tetapi si Nona. Benarkah ia terlibat dalam kedua kasus ini? Bila benar, mengapa Ramandita tidak jatuh sebagai korbannya pula? Ia telah melakukan hubungan seksual dengan si Nona.
seperti yang dilakukan Larasati dengan korban-korban yang kemudian dibunuhnya melalui hubungan seksual itu. "Komandan," seorang inspektur polisi mendekat lalu berbisik dengan komandannya. Sang Ajun komisaris seketika tampak kaku wajahnya dan bergegas pergi menuju meja tempat telepon menunggu diangkat. Ramandita mendekati si Ajun inspektur, bertanya panik. "Korban baru lagi?" Yang ditanya menjawab getir. "Kalau pantas disebut korban, kamilah itu. Ada kejutan baru agaknya. Urusan inter Bung Ramandita, maaf saja, AKP itu akan berlalu, tetapi ditahan oleh Ramandita." "Sudahlah Pak, kita buang saja birokrasi itu ke tempat sampah. Aku punya jaminan memuaskan, bukan?" Bujuk Ramandita seraya menggerling ke arah Robinson yang diam dengan wajah kaku mendengar pembicaraan seseorang di telepon. "Ya, kau sudah seperti orang dalam ini," Ajun inspektur itu menyeringai. "Lagi pula, tak ada salahnya aku beritahu agar kalian orang-orang pers tidak nanti ditanya-tanya mengapa kasus yang kita hadapi saat ini mendadak dipestiskan. Itulah yang dapat kutangkap dari pembicaraan singkat di telepon tadi." Ada malaikat-malaikat kuasa menghitam putihkan kalian ya?" Ramandita berujar penuh minat. "Malaikat yang juga makan nasi seperti kita-kita ini?" "Soal makan nasi, Bung, itu kuragukan. Mereka pasti lebih tertarik pada roti dan keju." Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.